Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat rekaman penjelasan saya gitu ya terkait tentang statistika inferensial yang harusnya kita bahas minggu lalu, yang PPT-nya dan tugasnya sudah ada di kalian masing-masing. Jadi outline-nya adalah ini, kalian harus tahu tentang pengertian statistika inferensial, populasi dan sampel, teknik sampling dan distribusi sampel. Oke, kita bahas tentang statistika inferensial. Jadi, statistika inferensial itu membantu kita untuk menyimpulkan suatu fenomena pada populasi dengan memanfaatkan data sampel. Nah, latar belakangnya bagaimana? Kalau deskriptif, itu yang dihasilkan terbatas hanya penggambaran karakteristik dari suatu gejala. Contohnya, pengambilan data tentang kepuasan kerja sekelompok karyawan pada suatu perusahaan menghasilkan informasi nilai rata-rata dan seimbang bakunya seperti itu gitu ya. Nilai statistika deskriptifnya mean dan standar deviasi itu hanya menggambarkan kondisi kelompok karyawan tertentu. Nah, hal ini tidak bisa untuk menyimpulkan keseluruhan karyawannya. Jadi itu hanya terbatas pada sekelompok karyawan gitu. Nah, kalau dalam penelitian suatu variabel dikaji menggunakan keseluruhan subjeknya yang ada. Jadi seluruh populasinya itu yaitu sampelnya gitu. Nah, tapi ada suatu kasus gitu ya, itu populasinya itu di data populasinya itu sulit didapat. Jadi kita hanya bisa mendapatkan data sampelnya, dan data yang harus kita dapat itu, sampelnya itu harus menggambarkan populasi yang ada. Jadi seperti itu. Jadi nggak semua bisa dipakai untuk bisa kita hitung deskriptifnya, tapi kita harus punya cara, kita harus cari sampelnya, di mana sampelnya itu tadi bisa menggambarkan keseluruhan populasi itu. Nah, seperti itu. Ini umumnya suatu penelitian tidak menggunakan data populasi, namun sekelompok kecil data yang didapat mewakili populasinya. Gitu, itu contohnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ini coba saya masuk ke statistika inferensialnya. Penggunaan data subjek atau sekelompok subjek sampel ya, yang kemudian hasilnya untuk membuat kesimpulan populasi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau deskriptif itu tadi, datanya kita bisa hitung datanya itu, tapi kesimpulan datanya, rata-rata dan standar deviasi, mean, modusnya itu untuk sekelompok karyawan, tidak bisa dibuat untuk mengeneralisasi keadaan suatu kayak komunitas gitu. Jadi hanya sampelnya. Tapi kalau inferensial itu nanti dari sampel yang kita hitung, yang kita dapat, itu bisa menggambarkan keseluruhan dari populasinya itu tadi. Nah, sekarang ini ukuran dan tujuan statistika inferensialnya. Ukurannya statistik parameter, informasi yang berasal dari data sampel. Parameternya informasi menjelaskan karakteristik dari populasi. Tujuannya apa? Estimasi parameter populasi berdasarkan ukuran statistik tadi dan kemudian pengujian hipotesis. Kalau dibikin tabel, ini bedanya antara statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif, biasanya tujuannya itu menyajikan data atau mendeskripsikan karakteristik yang tersedia. Kalau inferensial, menarik kesimpulan tentang populasi yang lebih besar berdasarkan data sampelnya. Gitu. Ini datanya otomatis kalau inferensial datanya lebih luas gitu ya, mencakup populasinya yang lebih luas. Seperti itu. Kemudian ini contoh kasus statistika inferensialnya. Ini
Coba saya akan membahas contoh kasusnya dulu ini. Kita melakukan kajian tentang prestasi belajar statistika mahasiswa TI di Kota Malang. Tujuan kajiannya mengetahui rata-rata prestasi belajar statistika di Kota Malang dengan jumlah mahasiswa TI di Kota Malang itu 20.000. Nah, itu sebagai populasi. Kemudian, untuk memudahkan studi, kita hanya akan melakukan pengujian kepada 2.000 sampel mahasiswa TI. Jadi, dari 20.000 kita ambil 2.000 untuk melakukan penelitian. Nah, dari 2000 itu ditemukan bahwa rata-ratanya untuk prestasi belajar statistiknya 60,75%. Berdasarkan hasil itu, kita melakukan estimasi bahwa rata-rata prestasi belajar statistika seluruh mahasiswa di Malang adalah 60,75%. Kemudian 60,75% ini tadi merupakan hipotesis parameter populasi berdasarkan data sampel. Jika digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata prestasi belajar di setiap kampus. Misalkan, mahasiswa JTI Polonema memiliki prestasi belajar statistik rata-rata 65,70. Berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa JTI Polonema lebih tinggi daripada rata-rata mahasiswa di Kota Malang. Kenapa? Karena kalau di Malang kan 60,75%. Tapi kalau di yang TI sendiri, di JTI Polonema itu 65,70. Nah, jadi bisa dibuat untuk membandingkan seperti itu. Kemudian ini, populasi dan sampel. Populasi itu objek dengan sifat tertentu yang menjadikan kajian dalam penelitian. Objeknya apa ya populasi itu? Kalau sampel itu sebagian dari populasi, anggota dari populasi. Nah, sampel ini harus mencerminkan dari populasi itu tadi. Nah, makanya ini yang waktu belajar statistika inferensial itu, ini belajar bagaimana cara kalian memperoleh sampel agar sampelnya itu bisa menggambarkan populasi. Jadi kalau misalkan kalian punya data suatu perusahaan, kalian ambil sampel dari data itu. Gimana ngambil datanya biar nggak salah menyimpulkan untuk suatu data di seluruh perusahaan itu gitu. Nah, cara-caranya ada beberapa metode yang akan kita bahas. Metode Slovin, metode Isaac-Michael, sama metode Cochrane. Ini ada 3 metode yang akan kita bahas di sini. Kalau metode Slovin itu ini pakai rumus. Sebenarnya kalian tinggal masukkan kalau terkait rumus-rumus itu dan metode apa yang kalian pilih itu berdasarkan jumlah data dan keperluan gitu ya, sesuai dengan keperluannya. Kalau metode Slovin pakai rumus seperti yang di slide ini, N per 1 plus N E kuadrat, dimana S-nya itu sampelnya. Jadi nanti kita menghitung sampelnya kita butuh berapa untuk mencerminkan populasi itu. Nah, ini adalah metode-metode ini menampilkan rumus-rumusnya seperti ini. Gitu ya, tinggal masukkan saja. S-nya jumlah sampelnya, N-nya populasi, E-nya margin error. Biasanya E-nya itu 0,05 untuk 5%, errornya 5%. Toleransinya. Seperti itu. Ya sudah, ini tinggal dimasukkan ke rumusnya, kemudian bisa dapatkan hasilnya. Ini contohnya, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpus kampus. Nah, total mahasiswa yang ada itu 1.200. Ini kita dari 1.200 ini kita ambil berapa sampel untuk meneliti tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpus kampus ini. Tapi jangan sampai nanti kita memilih sampel yang isinya tidak puas semua atau puas semua gitu, itu kan tidak baik gitu ya.
Makanya gimana caranya kita memilih itu, ada berapa orang yang harus kita tentukan biar hasil dari kepuasan itu tadi bisa mencerminkan untuk seluruh kampus itu tadi gitu. Ini tinggal dimasukkan 1200 per 1 plus 1200 dikali 0,05 kuadrat. Ini adalah toleransi errornya. Biasanya dikasihkan sih ini toleransi errornya. Nah, jadi dari 1200 itu kita minimal sampel yang harus diambil itu 300 mahasiswa untuk menggambarkan hasil kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpus itu tadi gitu. Hal yang sama itu juga dilakukan di metode Isaac-Michael dan metode Krokan itu tadi. Jadi kita mencari sampelnya berapa, N-nya berapa, butuh berapa orang untuk mencerminkan dari populasi itu tadi. Ini kalau metode Isaac dan Michael pakai rumusnya lebih panjang, ini lebih kompleks gitu ya. Tapi biasanya sudah ada datanya, ada tabelnya gitu ya untuk metode Isaac Michael. Jika kalau ini N ya, kalau N-nya 10 maka sampelnya 10. Jadi kalau populasinya 10 ngambil sampelnya 10. Kalau populasinya 80 ambil sampelnya 66. Nah, kayak begitu seterusnya. Nih kalau misalkan ribuan, misalkan 4500 populasinya, berarti kita butuh 354 sampel gitu. Sama metode Cochrane juga gitu. Jadi kalau perhitungan kalian bisa pakai program gitu ya, tinggal masukkan aja apa yang dibutuhkan, nanti akan muncul jumlah sampelnya berapa yang harus kalian tentukan gitu. Nah, kemudian teknik samplingnya, memilih data sampel itu memilih acak atau tidak acak gitu ya. Gimana cara milih dari sampelnya itu? Ini ada beberapa banyak ya, ada banyak teknik samplingnya, ada acak ataupun tidak acak. Yang acak nanti ada sendiri, yang tidak acak juga ada beberapa. Nah, ini silahkan kalian baca-baca sendiri. Otomatis setidaknya itu kalian tahu cara ngambil sampelnya gitu. Jadi ada populasinya itu nanti kalian akan melakukan sebuah penelitian gitu ya, mencari nilai min median modusnya itu tadi harus sesuai dengan kondisi populasi itu tadi. Jadi nanti kesimpulannya harus menggambarkan populasi yang ada. Nah, ini teknik-tekniknya bisa dibaca di sini. Kapan kalian pakai itu sesuai dengan kebutuhan atau kondisi data yang kalian punya gitu. Jadi menyesuaikan gimana cara yang tepat untuk mengambil sampelnya itu tadi. Ini sudah ada contohnya juga. Jadi silakan dibaca di sini dan bisa melakukan untuk mengerjakan latihannya. Gitu sih. Saya kira itu saja. Semoga bisa membantu dalam memahami tentang statistika inferensial.